Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita jumpa lagi di dalam program Hikmat Pagi. Saya berharap semuanya Bapak Ibu dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa untuk memohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini Engkau memberikan kesehatan dan keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, berikan kami pengertian, berikan kami pemahaman, sehingga firman-Mu boleh tertanam di hati kami dan boleh menjadi pedoman bagi langkah kehidupan kami hari ini. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema renungan kita pada pagi hari ini ialah kesadaran akan dosa asal. Firman Tuhan diambil dari Roma 7 ayat 20 yang tertulis demikian. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Jepang adalah salah satu negara maju di kawasan Asia. Ketika negara-negara lain sedang berusaha untuk berkembang, Jepang sudah terlebih dahulu berhasil mengukuhkan diri sebagai negara maju. Meskipun diakui sebagai negara maju, ternyata Jepang memiliki permasalahan dengan generasi mudanya. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa anak-anak muda di Jepang memiliki kondisi psikologis yang seringkali mereka mudah merasa bersalah, kerap kali meminta maaf, dan mudah menyesal karena hal-hal yang sepele. Mengapa hal itu bisa terjadi? Semuanya itu bermula ketika rakyat Jepang merasa sangat bersalah karena bangsanya dianggap sebagai pencetus tragedi kemanusiaan dalam Perang Dunia Kedua. Saudara, sejak saat itu, beban dosa asal tersebut disosialisasikan ke dalam setiap tingkatan masyarakat. Dari mulai usia yang sangat muda, orang Jepang sudah dikenalkan pada budaya trauma itu. Salah satunya ialah dengan sikap meminta maaf sambil membungkukkan punggungnya sedalam-dalamnya. Dosa turunan itu terus diwariskan sampai banyak generasi berikutnya tanpa ada penyelesaian yang melegakan. Serupa dengan dosa asal di atas, setiap anak lahir ke dunia tanpa dapat menolak dosa asal Adam yang pertama melekat dalam dirinya. Dan ini dicatat dalam Roma 5 ayatnya yang ke-15. Tanggungan dosa itu mengikat si anak, sekalipun ia ingin melakukan hal yang baik, ternyata yang buruklah yang ia perbuat. Kecenderungan untuk berbuat dosa ini bisa membelenggu si anak hingga akhir hayatnya. Dan ia menjadi masalah yang tak terselesaikan jika tak ada orang yang dapat membawanya kepada Kristus yang sanggup menyelamatkan jiwanya. Saudara, Tuhan Yesus telah mengulurkan tangannya yang berlubang paku untuk mematahkan belenggu dosa itu. Dialah satu-satunya pribadi yang dapat memberi kelepasan yang kekal. Saudara, siapakah yang dapat membuat kita membuka hati menerima uluran tangan Kristus? Jawabannya adalah Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan berkarya menginsafkan kita akan dosa, membuka hati kita untuk percaya kepada Kristus. Jika ada di antara saudara yang sudah mendengar berita Injil, tetapi masih sulit menerima, masih sulit untuk percaya, dan diliputi oleh keraguan-raguan, mintalah pada Roh Kudus untuk berkarya dalam hidup saudara, maka Ia akan berkarya dan memberikan kelegaan bagi kita. Saudara, karya Roh Kudus menuntun saudara dan saya kepada kasih Kristus yang melepaskan kita dari belenggu dosa asal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih di dalam Kristus, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, yang seringkali gagal di dalam mengikuti Tuhan. Seringkali kami ingin melakukan apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Namun tidak jarang yang kami lakukan justru hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, hal-hal yang membawa kami semakin jauh daripada Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, anak-anak-Mu yang sangat lemah, rentan untuk jatuh ke dalam dosa ini,
Beri kami kekuatan Tuhan, untuk kami mampu menang atas dosa yang membelenggu kami. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, meletakkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada pagi hari ini kami juga kembali menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami ingin berkarya, kami ingin melakukan seluruh aktivitas yang ada dengan campur tangan Tuhan. Kami minta Tuhan beri kami kekuatan, beri kami hikmat, beri kami sukacita, beri kami hati yang takut akan Tuhan. Beri kami juga kesehatan. Biarlah dengan kesehatan itu kami boleh terus bekerja dan berkarya di tengah-tengah dunia untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Dan terus ingat kebenaran firman Tuhan. Mari kita terus bersandar kepada kasih Kristus yang melepaskan kita dari belenggu dosa. God bless you.